Demi menjaga sebuah perdamaian dunia, setiap negara di dunia biasanya akan menjalin hubungan baik dengan negara lain. Indonesia merupakan salah satu negara yang bisa dibilang jarang memiliki konflik dengan negara lain. Ini disebabkan Indonesia termasuk negara Asia Tenggara yang selalu dikenal mengambil jalur politik netral, mulai dari Perang Dingin hingga pada perang dagang antara negara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Akan tetapi, faktanya Indonesia tetap tak luput dari musuh dan haters, karena ada sejumlah negara yang sangat membenci Indonesia. Ada banyak alasannya, mulai dari masalah keberpihakan perang, masalah ekonomi dan lebih parahnya lagi, beberapa negara kerap menunjukkan sikap ketidaksukaannya kepada Indonesia dalam forum internasional. Kebencian mereka pada umumnya berawal dari konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Papua. Namun, ternyata ada negara tetangga yang sebenarnya membenci Indonesia, padahal negara tersebut banyak dihuni oleh masyarakat Indonesia. Tanpa menunggu lama lagi, berikut negara-negara yang sebenarnya sangat membenci Indonesia. Negara Saint Vincent dan Grenadines, termasuk ke dalam salah satu negara kecil yang berada di Kepulauan Karibia, Amerika Tengah. Negara ini, satu-satunya negara yang berasal dari benua Amerika, yang tidak menyukai negara Indonesia. Hal ini bermula pada saat negara itu memojokkan dan menyerang Indonesia dalam sebuah forum, yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu, ketika Sidang Umum ke-71 PBB. Tonga adalah negara Polinesia yang berbentuk kepulauan. Negara kecil ini terletak di Samudra Pasifik, memiliki 177 pulau. Di mana dari 177 pulau, hanya 52 pulau yang dihuni oleh 103.000 rakyatnya. Dan 70% penduduknya bertempat tinggal di pulau utama Tongatapu. Negara yang menjadi persemakmuran dari Inggris pada 18 Mei 1900 ini, menuduh pemerintah Indonesia telah bersikap tidak adil, dan melakukan pelanggaran HAM berat terhadap Papua Barat. Republic of Palau, sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik, berjarak 200 km di sebelah utara wilayah Provinsi Papua Barat, lalu 255 km sebelah timur wilayah Provinsi Maluku Utara, dan 500 km sebelah timur wilayah Provinsi Sulawesi Utara, serta 500 km sebelah timur Filipina. Palau yang meraih kemerdekaan dari wilayah perwalian Kepulauan Pasifik yang diperintah Amerika Serikat pada tahun 1994. Negara ini terdiri dari 8 pulau utama, dan tak hanya itu, Palau juga mempunyai sedikitnya kurang lebih 250 pulau kecil. Palau termasuk negara yang tidak menyukai Indonesia, atas kasusnya dengan Papua Barat. Di tahun 2016, negara yang memiliki populasi 17.948 jiwa di tahun 2015 ini, ikut bergabung dengan beberapa negara di kawasan Oseania, untuk menyerang negara Indonesia. Secara terang-terangan mereka mendukung kemerdekaan Papua Barat. Tak cuma Palau, nama negara yang satu ini juga mengambil sikap keras atas kasus Indonesia dengan Papua Barat, adalah Nauru. Nauru, termasuk negara kecil yang letaknya di Kepulauan Pasifik. Negara ini dulunya terkenal dengan tambang fosfat yang kaya, tetapi pada tahun 2001, negara Nauru mengalami jatuh miskin. Diketahui, negara ini tidak suka dengan negara Indonesia dan lebih mendukung kemerdekaan Papua Barat. Pada tahun 2015, Nauru termasuk ke dalam salah satu negara yang ikut memberikan suaranya bagi kemerdekaan Papua Barat. Terletak di bagian selatan Samudra Pasifik, dan di sebelah timur Papua Nugini, Kepulauan Solomon atau Kepulauan Salomo juga masuk ke dalam negara yang dikabarkan tidak menyukai Indonesia. Negara yang terdiri dari 6 pulau besar dan 900 pulau-pulau kecil, dan memiliki secara keseluruhan membentuk wilayah seluas 28.450 km persegi tersebut, mendesak PBB agar melakukan penyelidikan pelanggaran HAM di Papua Barat. Negara yang dulunya dikenal sebagai Kepulauan Ellis ini, merupakan sebuah negara kepulauan yang letaknya di antara Hawaii dan Australia, di Samudra Pasifik.
Masih berbicara tentang Papua, Tuvalu ikut bergabung dengan negara lain yang memojokkan negara Indonesia. Kebencian negara bekas jajahan Inggris terhadap Indonesia ini terlihat saat negara Tuvalu ikut serta menyuarakan mendukung Papua Barat untuk menjadi sebuah negara yang merdeka, yang disuarakan pada saat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara ini terdiri dari 4 pulau karang dan 5 atol besar. Populasi penduduknya mencapai 10.472 jiwa, membuatnya menjadi negara termiskin ketiga di dunia. Luas daratan negara Tuvalu hanya 26 km persegi. Tak heran jika Tuvalu masuk ke dalam negara terkecil keempat di dunia. Hubungan diplomatik Myanmar dan Indonesia berjalan dengan baik selama hampir 70 tahun tanpa cacat. Namun saat negara yang memiliki luas 676.578 km persegi ini mengalami krisis Rohingya yang muncul di Rakhine, Myanmar. Indonesia merupakan salah satu negara yang secara gempar mengangkat isu Rohingya di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apalagi, saat itu pemerintah Indonesia juga menerima pengungsi dari Rohingya. Akibat isu krisis Rohingya tersebut, negara Indonesia menyalahkan Myanmar sebagai tindakan genosida atau pembersihan etnis. Tentu saja, hal ini telah merusak hubungan bilateral yang sudah terjalin antara kedua negara tersebut, terutama jika negara Myanmar menganggap dukungan yang diberikan Indonesia terhadap Rohingya sebagai tindakan intervensi domestik. Negara selanjutnya adalah negara monarki konstitusional, yaitu Australia. Hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia tidak berjalan begitu baik dan memang mengalami pasang surut, meski keduanya menjalin hubungan baik pasca kemerdekaan. Kedua negara ini banyak sekali menemukan kesulitan untuk melakukan agenda bersama. Terutama dalam agenda politik dalam kurun beberapa tahun terakhir ini, Indonesia telah menjadi promotor penggunaan kebijakan hukuman mati terhadap banyak pengedar narkoba yang berasal dari Australia, yang dianggap telah merendahkan nilai HAM dan hukum internasional. Sikap keras Indonesia yang dilakukan terhadap warga Australia yang melanggar hukum membuat negara tersebut tidak suka dengan Indonesia. Negara yang memiliki luas daratan 7.617.930 km persegi ini, menunjukkan secara jelas keberpihakannya pada negara Amerika Serikat, tak sejalan dengan Indonesia yang terus mendekatkan diri dengan Tiongkok. Konflik yang melibatkan Israel dan Palestina membuat negara Indonesia cukup bereaksi. Namun, reaksi Indonesia yang mendukung negara Palestina ternyata tidak disukai Israel. Diketahui Indonesia menyuarakan perlawanannya kepada Israel, sejak awal meningkatnya tensi politik antara Israel dengan Palestina. Indonesia telah mengutuk berbagai tindakan yang dilakukan oleh Israel, terkait konflik perbatasannya dengan negara Palestina, bahkan memberikan label kepada Israel sebagai penjajah. Sebenarnya negara Amerika Serikat telah menawarkan 28 triliun bagi Indonesia untuk membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Namun negara Indonesia telah memberikan pesan yang mengagetkan dunia internasional. Pesan tersebut adalah, jika Indonesia lebih memilih untuk mempertahankan solidaritas dengan Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam, atau yang disingkat OKI. Sedangkan di pihak lain yakni Israel, mereka merasa terancam dengan kehadiran Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam tersebut. Dengan demikian, tidak ada alasan lain yang bisa membuat Israel akan senang dengan negara Indonesia, karena keberpihakan subjektif dan dukungannya kepada negara Palestina. Dalam hal ini negara Amerika Serikat dan Indonesia tidak berada dalam pihak yang sama dalam konteks konflik yang terjadi pada Israel dengan Palestina. Hal ini telah dibuktikan dengan penolakan tawaran Amerika Serikat oleh Indonesia untuk normalisasi hubungan dengan Israel. Ditambah lagi situasi ini diperburuk ketika Indonesia semakin mendekat dengan Tiongkok, yang merupakan musuh bebuyutan negara Amerika Serikat. Negara nomor satu yang dikabarkan sangat membenci negara Indonesia, yaitu Vanuatu. Terletak di Kepulauan Pasifik dan berdekatan dengan Australia, negara ini memiliki luas sebesar 12.189 km persegi dengan populasi 307.150 jiwa, pada tahun 2020 lalu. Negara ini menjadi negara pelopor, yang mendukung Papua Barat untuk merdeka.
Menurut diplomat Indonesia yaitu, Silvani Pasaribu menuduh negara Vanuatu mempunyai obsesi berlebihan dan tidak sehat kepada Indonesia. To the statement made by Vanuatu. It is shameful that this single country continues. Selain itu, negara ini juga sering mencampuri urusan Indonesia dengan Papua Barat. Hampir setiap tahunnya negara ini menyinggung pelanggaran HAM yang dialami penduduk Papua di sidang umum PBB. Akibatnya, beberapa waktu lalu terlihat kolom komentar Instagram negara Vanuatu mendapatkan serangan dari warga Indonesia karena dinilai sebagai provokator. Frankly speaking, I'm confused. How could a country tries to teach others while missing the point of the whole fundamental principles of the United Nations Charter?